Betapa banyaknya umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengaku beragama Islam. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah Islam. Islam hanya dijadikan topeng dalam kehidupan mereka. Islam cuma sekedar dipajangan di dalam KTP yang sewaktu-waktu mereka manfaatkan sebagai tameng untuk menindas orang-orang yang lemah. Dan tidak jarang agama Islam dijadikan sebagai sarana untuk meraih keuntungan duniawi semata. Bahkan kaum muslimin, mereka tidak akan segan-segan untuk mengatakan dan mengatasnamakan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi perbuatan mereka justru menampakkan kejahatan, tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, bahkan keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran. Alhamdulillahi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau kita perhatikan secara seksama, ayat ini merupakan seruan, perintah, sekaligus peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan juga mengakui Muhammad selaku nabinya, agar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, bukan hanya sekedar melaksanakan, akan tetapi memiliki kesungguhan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena pengalaman telah mengajarkan kepada kita kaum muslimin betapa banyaknya umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mengaku meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengaku beragama Islam. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah Islam. Islam hanya dijadikan topeng dalam kehidupan mereka. Islam cuma sekedar pajangan di dalam KTP yang sewaktu-waktu mereka manfaatkan sebagai tameng untuk menindas orang-orang yang lemah. Dan tidak jarang agama Islam dijadikan sebagai sarana untuk meraih keuntungan duniawi semata. Bahkan kaum muslimin, mereka tidak akan segan-segan untuk mengatakan dan mengatasnamakan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi perbuatan mereka justru menampakkan kejahatan, tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, bahkan keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Islam yang demikian, karena Islam adalah kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid secara benar kepada setiap kita, sebagaimana ajaran para nabi dan rasul. Dan Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk sebagai satu pegangan bagi umat manusia di dalam menjalankan tugasnya selaku khalifah di muka bumi ini. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal kepada setiap kita agar melakukan introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar beriman di dalam Islam secara kafah? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap kita agar melakukan penyerahan diri secara sungguh-sungguh, baik lahir maupun batin, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diembel-embeli dengan hal-hal yang bisa menyebabkan ketergelinciran ke dalam kemusyrikan. Lalu bagaimana jalan untuk menuju Islam yang kafah itu sesungguhnya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawalu anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengarkan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sarana kepada kita untuk bisa mencapai Islam yang kafah, yakni melalui ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya. Sementara taat kepada Allah dan Rasul ini memiliki aspek yang sangat luas. Akan tetapi kaum muslimin, apabila kita mengkaji kembali kitab suci Al-Quran lebih mendalam lagi, maka kita akan mendapati satu intisari yang paling penting dari ketaatan kepada Allah dan para utusannya, yakni melakukan tauhid secara benar. Tauhid adalah pengesahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, yang tidak memiliki serikat ataupun sekutu di dalam zat dan sifatnya, sebagai satu-satunya tempat kita melakukan pengabdian, tempat kita melakukan penyerahan diri, serta ketundukan secara lahir dan batin. Hal inilah kaum muslimin yang sering dilupakan oleh sebagian besar umat manusia hari ini, sehingga mereka lebih banyak berlaku sombong, takabur, merasa diri paling benar, berpikiran picik laksana iblis laknatullah. Mereka hanya pandai menuntut hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini sudah banyak manusia bertingkah seperti itu, bahkan sudah melebihi
perangai iblis laknatullah. Padahal kaum muslimin, iblis laknatullah sendiri tidak pernah menyekutukan Allah. Dia hanya berlaku sombong dengan ketidakpatuhannya untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk yang dijadikan dari zat yang dianggapnya lebih rendah dari zat yang merupakan sumber penciptaan dirinya. Iblis laknatullah di saat itu berkata, "Ana khairum minhu." Ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada Adam dikarenakan aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah, dan api lebih mulia daripada tanah. Namun umat manusia hari ini telah berani membuat Tuhan-Tuhan lain sebagai tandingan Allah yang mereka sembah. Dan beberapa di antaranya mereka jadikan sebagai mediator untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah satu kesyirikan besar yang telah dilakukan umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Penyakit syirik ini dapat mengenai dan menyertai siapa saja. Tidak terkecuali di dalam diri orang-orang Islam yang mengaku bertauhid kepada Allah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah internal kepada setiap kita umat Muhammad agar sebelum melakukan islamisasi kepada orang lain, maka kita harus terlebih dahulu mengislamkan diri kita secara kafah, secara keseluruhan, dengan jalan mentaati apa-apa yang sudah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana orang Islam dapat melakukan satu kesyirikan kepada Allah, yakni satu perbuatan yang mustahil terjadi sebab mereka senantiasa mentauhidkan Allah? Kaum muslimin, sejarah telah mencatatkan kepada kita berapa banyaknya orang-orang Islam yang mengaku sebagai seorang muslim yang melakukan pemuja dan pengkeramatan terhadap sesuatu hal yang sama sekali tidak ada dasar dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu bentuk kesyirikan terselubung yang banyak terjadi di dalam diri dan tubuh umat Islam hari ini. Mereka hanya lebih takut kepada sesama makhluk ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya lebih takut kehilangan jabatan, takut tidak memiliki kekayaan daripada takut kehilangan iman. Mereka lebih hormat kepada para pembesar ketimbang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih menyukai dan mempercayai isi Quran ketimbang membaca dan mempercayai kitab suci Al-Quran. Apakah orang-orang yang seperti ini disebut sebagai Islam yang kafah? Sudah benarkah cara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khatib yakin kaum muslimin, kita semua membaca surat Al-Fatihah di dalam solat kita, dan kita semua membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini kaum muslimin berindikasikan penghambaan kita kepada Allah dan tidak memberikan sekutu dalam bentuk apapun juga. Sebagaimana isi dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada baginya kesetaraan dengan apapun juga. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun yang sangat disayangkan, saat ini manusia masih terlalu banyak yang merasa angkuh
pongah dan sombong yang hanyalah merupakan satu penutupan dari sifat kebodohan mereka semata. Sehingga dari kesombongannya itu menimbulkan kezaliman baik terhadap diri sendiri dan juga berakibat kepada orang lain, bahkan hingga kepada lingkungannya. Untuk mendapatkan kekayaan atau maupun jabatan, tidak jarang seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Bahkan mereka tidak segan-segan pergi ke dukun ataupun paranormal, mengadakan satu upacara di tempat-tempat tertentu pada malam-malam tertentu, dan diikuti pula dengan segala macam puasa-puasa tertentu yang tidak memiliki tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Apakah mereka-mereka ini masih bisa disebut sebagai seorang Islam yang kafah? Dengan tindakan mereka seperti ini, secara tidak langsung mereka sudah menyediakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjadikan semua itu selaku Tuhan yang berkuasa untuk mengabulkan keinginan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu yarawnal azab. Dan jika seandainya, kata Allah, orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwata lillahi jami'a wa annallahu syadidul azab, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Nah, dalam ayat ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa orang-orang seperti ini, yakni orang-orang musyrik, orang-orang munafik, apabila diberikan peringatan dan nasihat kepada jalan yang lurus, mereka akan berubah menjadi seorang pembantah yang paling keras. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan di dalam kitab suci Al-Quran, alam taro ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusifun. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah, kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara sa'in jadala. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami telah mengulang-ulangi bagi manusia di dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan dan memberikan penerangan berbagai macam perkara secara rinci, agar umat manusia tidak melakukan kesesatan dan tidak menyimpang dari perkara-perkara yang hak dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kata Allah, sekalipun dengan adanya keterangan dan penjelasan yang membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, tetap saja manusia banyak yang membantah, suka menentang perkara yang hak dengan mengikuti perkara-perkara yang batil. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini banyak manusia yang telah salah pasang ayat. Mereka katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu kesyirikan, melainkan satu usaha atau cara yang mesti mereka tempuh. Sebab, kata mereka,
Tanpa usaha, Tuhan tidak akan membantu. Memang benar kaum muslimin, tanpa ada tindakan aktif dari manusia, maka tidak akan ada pula respon reaktif yang timbul sebagai satu bagian dari hukum alam sebab akibat. Akan tetapi kaum muslimin, mestikah kita mengaburkan akidah dengan dalil usaha? Apabila kita ingin kaya, maka bekerja keras dan berhematlah semampu kita, bukan dengan jalan menipu, merampas, bahkan merampok hak-hak orang lain. Apabila kita menginginkan jabatan, maka bekerjalah dengan baik, lalu raihlah prestasi, bukan dengan jalan menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut kiri dan kanan, teman dijadikan lawan, lawan pun dijadikan teman. Yang pada puncak usaha itu haruslah diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku penyerahan diri kepada Sang Pencipta atas segala ketentuan-ketentuannya. Baik itu ketentuan-ketentuan yang bagus maupun ketentuan-ketentuan yang tidak bagus. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kata Allah, kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di saat kita menginginkan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan selalu mendapatkan jaminan dari Allah berupa keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun tatkala kita berdiri di pengadilan Allah Qadirul Jalil di padang mahsyar nanti, maka tidak ada jalan lain kaum muslimin kecuali berkepribadian kafahlah di dalam Islam, berimanlah secara tulus dan penuh kesucian akidah. Semoga khutbah kali ini bisa membawa manfaat kepada kita semua di dalam memurnikan akidah Islam menuju kepada keridaan Allah yang kafah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amarahum bitauhidihi wa ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahji wa tamassaku bi sunnati wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر